Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang ada di rumah. Malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan kepada kita semua yang boleh kita rasakan sampai dengan saat ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu dalam persekutuan ibadah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini masih dalam rangkaian bulan Pelkes. Untuk itu kita akan memakai tata ibadah bulan Pelkes yang diterbitkan oleh Majelis Sinode. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Juliana Parapatlende. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umat-Nya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Jemaat, marilah kita beribadah kepadanya. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang dalam hati kecil tersendiri, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah memuji-Mu melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam litani Mazmur yang terambil dari Mazmur 100 dan akan dibaca secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 89 ayat 1 dan 4, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Yesaya pasal 58 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami, mendengar, merenungkan, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Dalam Yesus Kristus, firman yang menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak gunung-gunung di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan bahkan reaksi orang terhadap hadir di dalam ibadah di gereja atau yang sering kita sebut hari Sabat. Ada ungkapan yang mengatakan begini, saya tidak mau ke gereja lagi karena di gereja banyak orang munafik. Seringkali kita dengar seperti itu, atau mungkin kitalah orang yang mengatakannya. Kita harus pahami baik-baik bahwa gereja tidak terdiri dari orang baik saja. Banyak sekali orang berdosa, bahkan ada banyak orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi gereja yang penuh dengan orang berdosa, penuh kelemahan, bukan alasan kita untuk tidak menghargai hari Sabat atau tidak ke gereja. Kita perlu tahu baik-baik bahwa gereja itu bukan terdiri dari orang-orang benar. Atau jemaat yang ke gereja itu adalah orang yang suci semua, tidak. Karena gereja bukan showroom pajangan mobil yang bagus, tetapi gereja bisa dikatakan bengkel. Gereja terdiri dari orang-orang yang rusak, berdosa, cacat. Tetapi mereka dipanggil untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga pentingnya kita menghargai hari Sabat. Perikop kita pada malam hari ini disebut motivasi beribadah. Dalam pembacaan kita, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, menghormati hari Sabat. Nah, kalau kita ikut ibadah pada hari Minggu, tentu kita sudah belajar tentang apa itu Sabat. Nah, sekarang kita mau sedikit mengevaluasi, kenapa sih orang ke gereja?
Yang pertama, tentu kita tahu bersama bahwa orang ke gereja itu untuk mendengar firman Tuhan. Ya, pasti ada banyak sekali pendapat-pendapat dunia saat ini. Tapi kita mau ke gereja karena kita mau mendengar firman Tuhan. Karena Yesus sendiri menekankan, Rasul Paulus juga menekankan, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Untuk itu orang ke gereja karena dia mau mendengar firman Tuhan. Dia siap untuk ditegur, dia juga siap untuk diingatkan, dia juga siap untuk diterangi oleh firman Tuhan. Yang kedua, kenapa orang masih mau ke gereja? Karena kita mau berpartisipasi dalam persekutuan ibadah bersama-sama. Tidak ada yang menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena di dalam gereja itu kita yakin ketika kita beribadah Tuhan hadir di dalamnya. Sehingga kita mau bersama-sama umat yang lain untuk beribadah dan kita mau supaya berpartisipasi dalam ibadah itu. Lalu yang ketiga, kenapa kita masih mau ke gereja? Karena kita mau saling menguatkan. Salomo mengungkapkan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita bertemu secara teratur di dalam gereja beribadah bersama-sama, kita mau supaya saling menguatkan. Yang satu mendoakan yang lain, yang satu mendorong, menghibur satu dengan yang lain. Sekalipun kita tahu bersama kadang di dalam persekutuan itu kita merendahkan satu dengan yang lain. Kita tidak mendorong, bahkan kita menggagalkan, bahkan kita menghalangi orang lain. Tetapi seharusnya ketika kita ke gereja, kita mau supaya menguatkan satu dengan yang lain. Supaya orang-orang di sekitar kita kuat di dalam Tuhan. Supaya mereka kuat menjalani hidup ini. Supaya mereka kuat untuk berhadapan dengan situasi apapun yang seharusnya kita lakukan di dalam persekutuan ketika kita bergereja. Lalu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita bergereja, kita juga diperlengkapi. Karena kasih karunia Allah menguasai kita, kita mau memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja mendengar, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan. Lalu bergereja bukan hanya untuk diri kita sendiri. Khotbahnya pendeta tuh gak bagus. Khotbahnya pendeta buat tersinggung aku. Persoalannya, apakah kita sudah mendoakan pendeta untuk pemberitaan firman? Persoalannya apakah kita juga mendoakan majelis ketika dia melayani? Kita mendoakan pemandu lagu, kita mendoakan semua jalannya ibadah. Atau kita hanya sebagai penonton rohani, kita harus segera dipuaskan dengan sebuah ibadah, tapi kita tidak berpartisipasi dalam doa. Sehingga ketika kesalahan terjadi dalam ibadah kita marah-marah. Nah, mari kita saling menguatkan di dalam ibadah. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Dan itu dilakukan secara bersama-sama dalam komunitas gereja. Lalu saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita mau ke gereja? Karena kita masih yakin gereja adalah sebuah keluarga di mana kasih persaudaraan tercipta. Kita mendapat mentor rohani yang menguatkan. Pertanyaannya, apakah orang tua masih memberikan kekuatan bagi orang muda atau hanya dengan pandangan untuk menghukum, menjas orang, merendahkan orang? Apakah kita masih menjadi mentor-mentor rohani, bapak, ibu rohani di dalam gereja atau tidak? Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, sehingga ibadah menjadi kering, ibadah hanya untuk diri saya, tetapi bukan untuk Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam pembacaan kita pada saat ini. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Yesaya ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama, umat diminta untuk bertobat. Pasal 1 sampai 39. Umat diminta untuk bertobat, untuk kembali memuliakan Tuhan, untuk kembali hanya fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi umat bersandar pada dirinya sendiri. Dan sekarang bagian kedua dalam pembacaan kita adalah Yesaya 40 sampai 55. Nah, umat sudah berada di pembuangan. Nah, ketika mereka berada di pembuangan, mereka begitu rindu sekali untuk beribadah. Mereka rindu sekali untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka rindu sekali masuk dalam ibadah dengan simbol-simbol yang selama ini dilakukan dalam ibadah Israel. Ada pemberian korban syukur, ada korban yang dinaikkan kepada Allah, ada persekutuan yang memuliakan Allah. Dan bagian ketiga dari Yesaya adalah Trito Yesaya. Itu pasal 56 sampai 66. Nah, pembacaan kita ini berada di Yesaya 58. Itu berarti masuk dalam Trito Yesaya. Umat sudah kembali dari pembuangan. Umat sudah kembali dari kehidupan perbudakan, kembali ke kehidupan yang bebas. Dan umat kembali melaksanakan Sabat. Sabat dengan simbol-simbol yang selama ini dilakukan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, simbol-simbol kehidupan peribadahan itu sekarang mengalami masalah. Masalahnya apa? Mereka sudah bebas dari pembuangan. Seharusnya mereka beribadah dengan sangat baik. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu. Saudara-saudara yang terkasih, tadinya mereka begitu rindu untuk beribadah. Tadinya mereka rindu sekali untuk bersabat. Sabat itu berhenti untuk memuliakan Tuhan. Berhenti bukan berleha-leha atau mengurus urusanmu, tetapi berhenti untuk memuliakan Allah. Dan sekarang mereka sudah ada di Yerusalem. Seharusnya mereka dapat beribadah dengan benar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menginjak-injak hari Sabat. Mereka tidak benar-benar berhenti memuliakan Tuhan. Tetapi mereka berhenti untuk mengurus urusannya sendiri. Membangun rumah mereka, sibuk dengan urusan sendiri. Bahkan hari Sabat dipakai untuk kesenangan diri sendiri. Sehingga dikatakan apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Mereka mengurus urusan mereka sendiri, mereka duduk-duduk, mereka ngobrol dan mereka tidak memuliakan Tuhan. Mereka sedang memuliakan diri mereka sendiri. Sehingga Yesaya mengingatkan bahwa jangan sampai Sabat itu menginjak-injak aturan Sabat sendiri. Jangan merayakan Sabat untuk kenikmatan diri sendiri. Dan kesenangan diri sendiri itu muncul beberapa kali dalam pembacaan kita. Ayat 13, ayat 14, mereka bersenang-senang. Yang harus mereka lakukan bukan kesenangan diri, tetapi bersenang-senang di dalam Tuhan. Itulah Sabat.
Ketika mereka melakukannya, maka ketika mereka menghormati hari Sabat, maka Allah akan memberkati mereka. 3 sifat sikap dari hari Sabat adalah kesenangan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita beribadah dalam sukacita untuk memuliakan Tuhan. Hari Sabat harus dijadikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Dan Tuhan akan menjamin berkat-berkat atas kita semua. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita melakukannya? Atau kita sedang memikirkan diri kita sendiri dalam Sabat, sehingga ibadah-ibadah kita tidak mendatangkan berkat, tetapi makin membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, Sabat adalah kesenangan untuk kemuliaan Tuhan. Kesenangan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi saya mau beribadah, saya mau memuji, membesarkan nama Tuhan, memperkatakan Tuhan di dalam Sabat. Koreksi kembali kehidupan peribadahan kita. Koreksi lagi ketika kita hadir dalam gereja atau kita ibadah secara online di rumah, secara virtual. Apakah itu untuk kesenangan diri kita atau untuk kesenangan Tuhan? Kalau kesenangan diri kita berarti kita sedang memikirkan bahwa khotbah itu harus bagus, harus kena di hati saya, harus menyenangkan saya, harus menghibur saya. Benar, kita senang sekali dikuatkan, tetapi apakah kesenangan kita yang diutamakan atau kesenangan bagi Tuhan? Di dalam ibadah yang saya mau lakukan adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga saya mempersiapkan hati saya dengan baik untuk kesenangan Tuhan. Mempersiapkan persembahan saya untuk kesenangan bagi Tuhan. Karena ibadah adalah sebuah sukacita bersama Tuhan. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudara, saya mau katakan bagaimana kita dapat menang terhadap cobaan, godaan, persoalan-persoalan hidup kita. Kalau kita tidak senang berjumpa dengan Tuhan dalam Sabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Sabat artinya beristirahat. Kehendak Allah harus diutamakan sehingga kita beristirahat. Beristirahat bukan waktunya bermalas-malasan. Beristirahat di sini adalah kita mulai menghitung kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat karya-karyanya yang hebat dalam kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita. Dan kita bersedia untuk teduh, untuk diam, untuk istirahat. Dan hati kita memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa tidak mudah disebut beristirahat. Sabat istirahat. Kita punya deadline, kita punya tugas-tugas yang banyak, kita punya pekerjaan yang banyak. Tuhan mau kita berhenti sebentar untuk memuliakan Dia. Tetapi sayang, yang kita lakukan apa? Kita terus bekerja, kita terus melakukan kegiatan kita. Kita terus tidak bisa diam, tidak bisa tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal Sabat adalah berhenti. Saudara, pikiran kita juga kadang harus berhenti. Fisik kita juga harus beristirahat. Tangan kaki kita juga perlu istirahat. Ketika engkau beristirahat, naikkanlah hatimu untuk memuliakan Tuhan. Itulah Sabat. Bisakah saudara berhenti? Sebagai ibu rumah tangga, diam sebentar untuk memuliakan Tuhan. Sebagai ayah yang bekerja, pekerja hebat, sana sini memuji kita bahwa kita adalah pekerja yang hebat. Persoalannya apakah kita bijak
untuk berhenti memuliakan Tuhan, memohon kekuatan lagi untuk melanjutkan kehidupan kita, pekerjaan kita, atau kita terus saja bekerja. Sehingga ketika sakit kita marah, padahal Tuhan sudah selalu menarik perhatian kita untuk kita berhenti sebentar bersama dengannya. Tetapi kita terus bekerja sehingga fisik kita menjadi lelah, jiwa kita menjadi lelah, dan akhirnya betapa naifnya kita mulai menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, yang ketiga yang dihadapi gereja-gereja modern saat ini, ibadah-ibadah modern saat ini adalah ibadah yang penuh dengan individualistis. Hanya memikirkan diri sendiri, kalau bisa cepat selesai ibadah itu. Tidak ada tempat di mana kita memuliakan Tuhan. Tidak ada tempat di mana kita duduk di kaki Tuhan seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan. Kita laksana Marta yang terus tidak bisa diam, bekerja terus. Dan kita anggap duduk itu buang-buang waktu, beristirahat itu buang-buang waktu. Padahal saudara, mana ada yang tidak menguntungkan ketika engkau duduk diam di kaki Yesus. Mendengar dia berbicara, mendengar keinginannya, mendengar keprihatinannya, mendengar apa yang dia inginkan bagi hidup kita. Itu adalah sahabat terindah. Sehingga di bulan Pelkes ini kita mau peduli, kita mau prihatin seperti Yesus. Kita tidak akan mengerti tentang keprihatinannya kalau kita tidak duduk beristirahat memuliakan dia. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau mendengar firman-Nya, berpartisipasi dalam pelayanan, dan kita juga mau mengucap syukur atas karya hebat yang dia lakukan. Sehingga ibadah adalah kesenangan untuk Tuhan, bukan kesenangan untuk diri sendiri. Ibadah adalah kita juga bersedia untuk bertolong-tolongan, karena ibadah tidak berhenti dalam ruangan gereja, tetapi ibadah harus dibuktikan dalam kehidupan aktual kita, bahwa kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita, sehingga bulan pelayanan dan kesaksian ini kita berarti, bermakna, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, karena ibadah kita adalah ibadah yang memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Terpujilah Tuhan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 20 bait 1 dan 2. Oh hari istirahat. Dunia
Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar dalam rumah tangga kami masing-masing. Ajarlah kami memahami tentang hari Sabat. Ajarlah kami memahami bahwa kami perlu untuk berhenti sebentar untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ajarlah kami mengerti bahwa kami harus hening sebentar untuk berjumpa dengan Tuhan. Ajarlah kami tersungkur di bawah kaki-Mu yang kudus untuk mendengar akan sabda-Mu. Ajarlah kami tahu bahwa ibadah adalah kesenangan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berilah kami peka, berilah kami sanggup, berilah kami mau untuk menolong sesama kami. Sehingga peribadahan kami tidak berhenti pada seremonial saja, tetapi ibadah yang kami lakukan juga dirasakan oleh sesama kami, bahwa kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara-saudara yang membutuhkannya, dan kami bersukacita di dalamnya. Tuhan yang di sorga, di bulan Pelkes GPIB ini, kiranya Tuhan juga mau tolong, biarlah kami berarti, bermakna bagi sesama kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Mereka sedang diisolasi di rumah sakit, di Wisma Atlet. Mereka isolasi sendiri di rumah. Tuhan juga selamatkan mereka. Jangan tinggalkan mereka, segala usaha untuk sembuh, vitamin, suplemen, makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh mereka. Biarlah itu juga boleh mempercepat proses kesembuhan. Kami juga memohon Engkau berkati para medis. Engkau juga berkati makin banyaknya mereka yang terpapar virus corona saat ini. Tuhan juga mau tolong kami pribadi, lepas pribadi, tetap menghargai protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ajarlah kami juga menjaga kesehatan. Sehingga kehidupan kami tidak membawa virus, tetapi kehidupan kami boleh membawa damai satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, dalam syafaat ini kami juga mau berdoa untuk pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB di seluruh Indonesia. Mereka yang terus melayani di pelosok negeri ini, berilah kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta di tempat Pelkes. Ajarlah mereka juga terus kuat semangat, dan Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik. Kami juga berdoa untuk diaken, penatua, pendeta, kakak-kakak layan, Pelkat, PA, PT. Kami serahkan masing-masing mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka senantiasa memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh, dan mereka ada dalam genggaman dan kasih sayang Tuhan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati GPIB secara keseluruhan, fungsionaris GPIB, kami juga serahkan kepadamu rencana persidangan sinode ke-21 di Surabaya secara virtual. Tuhan juga memberkati. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati jemaat GPIB Rene. Jangan tinggalkan kami mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Kami serahkan masing-masing ke dalam tangan. Mereka yang sedang bergumul sakit penyakit, tekanan ekonomi, masalah keluarga, Tuhan juga selamatkan mereka. Biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami tetap hidup kudus, kami tetap menyenangkan hati-Mu, kami tetap mendapat kesenangan lewat ibadah, bukan untuk diri kami, tetapi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami sungguh-sungguh beribadah, karena kami tahu ketika kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, maka Tuhan akan memberkati, menolong, dan peribadahan kami berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja Tuhan GPIB Rene, ibadah-ibadah secara Zoom, virtual, video call, dan juga ibadah secara live streaming kami serahkan semuanya kepadamu. Kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan.
pegawai kantor gereja, kostor, keamanan, bahkan penatua, diaken, keenam unsur pelkat kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah kami bersukacita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk pemandu lagu, organis, operator multimedia, tim Inforkom GP Berene, bila kesatuan hati dalam pelayanan. Kami juga bawa mereka yang terbaring sakit. Kami tidak menyebut satu persatu, tetapi kami percaya Engkau menjangkau mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Dila, Ibu Gloria Mentang. Kami juga memohon Engkau menjamah Bapak Rudi Pua. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah mereka kembali sehat dan mereka tetap bersandar pada kasih dan sayang Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau masih tabib di atas segala tabib dan mujizat-Mu masih tetap berlangsung. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbarulah hidup kami, sehingga hidup ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan, dengar dan sautilah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberian persembahan. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur 146 ayat 2 yang mengatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2, "Aku bersyukur." Aku bersyukur atas sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian, bersaksi serta hati yang rela penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru, menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri, kita masuk dalam amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu marilah kita bergegas membenahi diri untuk terus berkarya melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 101 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.